Biasanya nih para pebisnis online mesti akan dihadapkan pada penolakan. Penolakan entah gimana pun caranya, modelnya pasti mereka akan pernah merasakan atau akan merasakan penolakan itu. Nah, ini kadang-kadang kalau kita tidak bijak menerima penolakan itu, misalnya produk ini kayak gini doang, nggak ada istimewanya gitu kan, atau mungkin wah kayak gini kok mahal banget sih. Biasanya kalau misalnya tidak memiliki cara untuk eh, merespon diri kita atas penolakan itu, maka kita akan merasa down, kita akan merasa terpuruk, merasa akan jungkir balik aja, atau mungkin udahlah saya berhenti aja jualan. Nah, untuk menyikapi ini, teman-teman perlu bermindset dan berkarakter dinamis. Seperti apa karakter dan mindset dinamis itu? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa ketinggalan subscribe supaya bisa menyimak video-video terbaru dari Pak RT. Check it out. Oke, kita lanjut ke mindset yang ketiga. Mindset yang ketiga adalah mindset ketiga EPC tangguh. Yang ketiga adalah bermindset dan berkarakter dinamis. Saya ulangi, bermindset dan berkarakter dinamis. Dinamis itu seimbang. Jadi selaras, seimbang dan selaras. Nah, apa aja ciri khas EPC tangguh yang bermindset dan berkarakter dinamis itu? Yang pertama adalah dia senantiasa optimis dalam menuliskan, optimis dalam merencanakan, optimis dalam melakukan, berikhtiar, berusaha, dan optimis dia akan harapan dan doa. Dia senantiasa kesehariannya itu optimis itu penuh harap, energinya senantiasa full ini. Jadi tanpa teman-teman optimis, maka sulit untuk menjadi EPC yang tangguh. Optimis, oh iya saya bisa mencapai ini, oh iya bisa ya, saya bisa mencapai qualified. Tapi tidak hanya sekedar dalam kata-kata ya, tapi juga dilakukan dalam perbuatan. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia melakukan ikhtiar, bagaimana ia berdoa, bagaimana amalan kesehariannya mendekatkan diri pada yang memberi kesuksesan itu. Optimis, dia senantiasa optimis dalam kesehariannya. Tuh yang pertama. Yang kedua adalah dia positive thinking, positive feeling. Jadi perasaannya senantiasa positif. Belum qualified, oh iya mungkin Allah masih menguji saya supaya saya bisa bersabar. Belum mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia kembali lagi positif lagi, berprasangka baik pada Allah. Oh iya, saya belum layak untuk itu, saya belum layak untuk mendapatkan misalnya reward umroh. Berarti saya punya kesempatan nih untuk memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu kan, supaya nanti tahun depan atau ketika waktunya saya diberangkatkan oleh Allah, saya sudah siap, saya sudah layak. Masya Allah, kalau teman-teman sudah berpikir seperti itu, maka teman-teman benar-benar dinamis. Bedakan ya kalau misalnya ada sesuatu, ini gara-gara si itu nih, wah ini 3 raksa ini sudah omsetnya semakin gede, sekarang sudah main ongkir-ongkir aja gitu, senantiasa menyalahkan orang lain. Ini yang
tidak mesti, tidak boleh, dan kalau saya tegaskan ini tidak boleh dimiliki oleh seorang EPC yang tangguh. Mesti menyalahkan yang lain. Kadang-kadang juga gini, wah apa ya ini leader saya ini nggak kayak yang di sana itu, wah leadernya mantap, gokil, dan seterusnya. Tapi bisa seperti itu karena semua punya kelebihan, mereka punya kelebihan juga punya kekurangan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini, camkan itu ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, sempurnanya hanya milik Allah. Dia tidak usah baper kalau misalnya yang lain seperti ini yang dilakukan, polanya seperti ini, yang di B polanya seperti itu. Nggak perlu baper, nggak usah membanding-bandingkan, nggak usah membandingkan leader kita, nggak usah membandingkan dengan perusahaan yang lain gitu kan. Mereka punya pola sendiri. Saran boleh, kritik boleh, tapi jangan sampai ada sesuatu yang itu membuat kita malah punya prasangka yang buruk, punya perasaan yang buruk terhadap siapa? Terhadap diri kita, terhadap tim kita, terhadap perusahaan kita. Itu dicamkannya senantiasa ini dimiliki positive thinking. Jadi kalau misalnya ada saran ya disampaikan dengan baik-baik. Oh bisa nggak kalau misalnya seperti ini? Ya kemungkinan sih plus minusnya kayak gini. Kalau itu diterima ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah kita kembalikan kepada diri kita. Ya kemungkinan pola saya yang menyikapi ini yang keliru. Berarti saya yang harusnya melakukan hal yang lainnya misalnya gitu kan, atau saya yang menyesuaikan seperti itu. Jadi itu ya, senantiasa berpikir positif, berperasaan positif, jangan dikit-dikit wah gitu. Atau gini, ada kadang-kadang itu juga yang nyinyir gitu kan, gitu doang, materinya gitu doang gitu. Ini contoh EPC yang tidak berkarakter tangguh, ya berkarakter lembek menurut saya. Jadi buang jauh-jauh itu, buang jauh-jauh perasaan negatif, buang jauh-jauh perasaan berpikir negatif, lempar jauh-jauh itu prasangka buruk kepada siapapun, kepada makhluk Allah, kepada sesama manusia, kepada perusahaan, dan kepada siapa saja. Pokoknya kita buang prasangka buruk itu ya, yang kedua. Dan yang ketiga, seorang EPC tangguh itu dia berkarakter dinamis dan dicirikan dia tanpa pamrih. Kalau bahasa populernya sih dia ikhlas dalam keadaan apapun. Ketika dia belum mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia ikhlas. Oh iya ya Allah, ini belum waktunya buat saya ikhlas ya Allah. Atau mungkin gini, dia sudah berbusa-busa menyampaikan sesuatu, menyampaikan produk knowledge-nya seperti apa, skema bisnisnya seperti apa kepada calon customer-nya misalnya gitu kan. Ternyata customer ini malah beli ke tempat si yang lainnya, ke reseller yang lain atau kepada EPC yang lainnya. Kan sakit tuh sebenarnya. Iya benar sakit. Ya kalau saya juga mengalami itu ya pasti sakit. Itu manusiawi. Sakit. Tapi kalau teman-teman ini menjadi seorang yang tangguh, teman-teman hadapi itu dan ikhlaskan. Oh iya, saya ini memang gabung di 300 itu berpikir saya ingin menebar kebaikan. Saya masuk dalam komunitas menebar kebaikan. Jadi menebar kebaikan dalam bentuk jualan misalnya gitu ya. Ya udah, kalau misalnya ada yang tertarik alhamdulillah, tapi kalau misalnya saya sudah berbusa-busa terus malah ke tempat yang lain, berarti ya bukan takdirnya bukan ke saya untuk kebaikan tadi. Tapi bagaimanapun kita juga sudah memberikan kebaikan, memberikan informasi itu. Masya Allah, kita dapat pahalanya, yang lain dapat closingannya. Itu Masya Allah luar biasa itu. Jadi lakukan apa saja semaksimal mungkin, seoptimal mungkin itu. Urusan closingan itu biar Allah yang
yang ngurus. Nggak usah kita intervensi, nggak usah kita ngotot mau kita nerangkan bla 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 juga dapatnya bla bla bla. Nggak usah seperti itu. Kalau teman-teman memiliki 3 ciri khas dinamis ini, maka saya yakin lambat laun teman-teman akan mencapai apa yang teman-teman inginkan. Qualified itu gampang bisa tercapai ketika teman-teman memiliki ketiga mindset ini. Reward yang disediakan oleh tiga raksa itu sangat kecil nilainya. Tapi yang paling besar itu adalah bagaimana semua itu bisa kita capai ketika kita punya mindset yang benar.